Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika Sukmawati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah biologi sel, dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Dea Vanessa Furi. Di sini saya bertugas sebagai moderator, dan berkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anis Nur Alifia, saya sendiri Dea Vanessa Furi, Berliana Melati Difta, dan Fitria Cahya Nur Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem endomembran. Yang pertama adalah pengertian. Sistem endomembran merupakan mekanisme hubungan struktural dan fungsional antar komponen sel, khususnya dalam menghasilkan protein sekret maupun protein untuk kebutuhan internal sel. Sel dengan seluruh mekanisme dan dinamika kerjanya mengalami perubahan yang terus-menerus, di mana kehidupan sel mengalami banyak sekali translokasi kromosom dengan gelembung-gelembung yang selalu bergerak dalam sitoplasma. Mekanisme kerja sel didukung dengan ada organel-organel sel dengan struktur dan fungsi yang spesifik. Istilah sistem endomembran merupakan keterkaitan antara struktur dan fungsi dari organel-organel sel yang memiliki hubungan dalam mekanisme kerjanya. Selanjutnya adalah organel yang berhubungan dengan sistem endomembran. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Diameter nukleus rata-rata hanya 5 makrometer. Nukleus memiliki selubung dari lapisan lipoprotein yang berguna untuk memisahkan isi nukleus dari sitoplasma. Sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsi utama nukleus yang pertama untuk menjaga integritas gen-gen dan mengontrol aktivasi sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang kedua, untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel. Yang ketiga, untuk memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein. Yang keempat, sebagai tempat sintetis ribosom. Yang kelima, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA. Yang keenam, untuk mengatur kapan dan di mana ekskresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau RE. Terdapat dua macam retikulum endoplasma, yaitu pertama retikulum endoplasma kasar, karena di permukaan membrannya melekat ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein, yang kemudian diekskresikan pada aliran darah, hormon insulin. Hormon insulin tersebut dalam bentuk glikoprotein. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus, karena di permukaan membrannya tidak ada melekat ribosom. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma halus antara lain sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi obat dan racun. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang sangat luas yang terdapat di dalam sitoplasma. Karena 50% dari membran terdapat pada sebuah sel adalah membran retikulum endoplasma. Membran retikulum endoplasma memiliki struktur berlipat-lipat, membentuk suatu ruangan yang disebut lumen retikulum endoplasma atau sinterna retikulum endoplasma yang berbentuk 41 labirin. Terdapat dua daerah retikulum endoplasma yang memiliki fungsi berbeda, antara lain yang pertama, permukaan sitosolik, membrannya ditempeli ribosom, disebut retikulum endoplasma granuler atau retikulum endoplasma kasar. Kedua, tidak terdapat ribosom pada permukaan sitosolik membran retikulum endoplasma, disebut retikulum endoplasma agranular atau retikulum endoplasma halus. Perbedaan morfologi antara retikulum endoplasma halus dan kasar terletak pada tidak adanya ribosom yang terikat pada membran yang berhadapan dengan ruang sitosolik. Retikulum endoplasma halus memiliki fungsi antara lain, pertama untuk sintesis lipid, kedua metabolisme karbohidrat, ketiga menawarkan obat dan racun. Enzim dalam retikulum endoplasma halus sel hati memodifikasi untuk membantu proses kimia untuk menawarkan racun dan menetralkan menjadi air yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tubuh terserang racun, maka akan memicu proliferasi sel-sel hati untuk menghasilkan retikulum endoplasma halus lebih banyak. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi yaitu pertama melakukan sintesis protein, kedua terutama protein yang dipergunakan untuk hasil sekretori, ketiga menghasilkan protein sekret spesifik seperti sel-sel penghasil antibodi, sel-sel pankreas,
yang menghasilkan enzim digestif dan sel pankreas pada pulau Langerhans yang memproduksi hormon insulin dan glukagon. Ketiga yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi, ditemukan oleh ahli biologi dan fisika dari Italia yang bernama Camillo Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel sel yang terbentuk kantung-kantung membran pipih yang disebut sinterna yang pada ujung-ujung berlawanan memiliki ketebalan dan komposisi berbeda. Membran setiap sinterna dalam satu tumbukan akan memisahkan ruang internalnya dengan sitosol. Fungsi dari badan Golgi yaitu pertama, penyempurnaan hasil sintesis protein pada ribosom yang disebut folding atau melipat-lipat, karbonsilasi, dan metilase. Kedua, membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi, terjadi terutama pada sel-sel kelenjar. Ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Keempat, tempat untuk memodifikasi protein. Kelima, untuk menyortir dan memaketkan molekul-molekul untuk sekresi sel. Yang keempat yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang banyak berisi enzim pencerna yang berasal dari mekanisme kerja oleh RE dan aparatus Golgi, di mana keberadaan enzim pencerna dalam membran tersebut menjadikan komposisi lisosom berbeda dengan kondisi lingkungan sekitar atau yang disebut dengan kitosol. Lisosom melakukan mekanisme pencernaan apabila sudah tergabung dengan bahan yang siap dicerna dan berubah dari lisosom primer menjadi lisosom sekunder. Bahan yang dicerna dapat berasal dari luar sel maupun dari dalam sel itu sendiri, melainkan mekanisme autotosom. Selanjutnya, di dalamnya organel ini mempunyai 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti protase, nuklease, glikosida, lipase, fosfolipase, fosfatase maupun sulfatase. Semua enzim tersebut giat pada pH 5. Fungsi utama lisosom yaitu yang pertama, endositosis, pemasukan mikromolekul dari luar sel ke dalam sel melewati mekanisme endositosis yang menghabiskan materi-materi ini yang hendak dibawa ke vesikel kecil dan tidak memakai anggaran yang disebut dengan endosom awal. Yang kedua ada fagositosis, ronde pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Yang ketiga ada autofagi, digunakan sebagai pembuangan dan degradasi ronde sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Yang keempat ada pada tumbuhan organel ini selain sebagai mencerna, mempunyai fungsi menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tanaman. Yang kelima ada vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruangan ini biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol, lubang saluran masuk dan keluarnya sesuatu. Fungsi vesikel ditentukan oleh organel yang berada di dalamnya, seperti tempat reaksi seluler, tempat penyimpanan makanan, dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu vakuola. Vakuola merupakan organel sel berisi cairan yang dibatasi oleh membran tunggal bernama tonoplas. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Selain itu, vakuola juga berisi asam organik, asam amino, glukosa, dan gas. Pada umumnya, vakuola terbagi menjadi dua jenis, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil atau vakuola makanan. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Jikapun ada, biasanya vakuola berisi kecil dan tidak permanen. Pada sel hewan, vakuola hanya terdapat pada hewan uniseluler saja, contohnya seperti protozoa. Vakuola banyak terdapat pada sel muda dan berkurang seiring tuanya sel tersebut. Yaitu fungsi dari vakuola yang terakhir, yang pertama yaitu tempat menyimpan zat makanan seperti gula dan amilum, yang kedua tempat penyimpanan sisa metabolisme seperti tanin, getah, kalsium, oksalat, dan alkaloid, yang ketiga tempat penyimpanan pigmen, dan yang keempat yaitu penyimpan aroma harum bunga dan minyak asiri atau golongan minyak yang memberikan bau khas seperti minyak kayu putih. Yang ketujuh yaitu membran plasma atau membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan neukleoplasma.
Bahan dasar pembentukan membran sel berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Membran ini terdiri atas lipida, 2 lapis, termasuk kolesterol, komponen lipid yang berada di antara fosfolipid untuk mempertahankan fluiditasnya pada berbagai suhu mengandung protein. Membran termasuk protein integral yang melintasi membran berfungsi sebagai transporter membran, dan protein perifer yang secara longgar menempel pada sisi liar atau perifer membran sel yang bertindak sebagai enzim yang membentuk sel. Membran sel mengontrol pergerakan zat ketika masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu fungsi dari membran sel, antaranya yang pertama yaitu melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi. Dan yang ketiga penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk diskusi di Elita. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.